Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Al-Ikram Fikri, NPM 18041162, program studi ilmu pemerintahan, mahasiswa semester 5 di Universitas Muhammadiyah Lub, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, di video kali ini saya akan mengajak terkhususnya masyarakat Kabupaten Banggai untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember. Tugas yang diberikan oleh Bapak Ade Putra Udiamani, mata kuliah Tata Kelola Pemilu Indonesia. Pemilihan umum atau pemilu. Pemilihan umum yang disingkat pemilu menjadi sangat dekat hubungannya dengan masalah politik dan pergantian pemimpin. Dilansir dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum, dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan proses demokrasi untuk memilih pemimpin. Pengertian pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengertian pemilihan umum diuraikan secara detail. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Alasan dan fungsi pemilu. Pemilu sebagai wujud demokrasi dan salah satu aspek yang penting untuk dilaksanakan secara demokratis. Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan, namun tidak semua pemilihan adalah demokratis. Karena pemilihan secara demokratis bukan sekedar lambang, melainkan pemilihan yang harus kompetitif, berkala, inklusif, luas, dan definitif untuk menentukan pemerintah. Terdapat dua alasan mengapa pemilu menjadi variabel penting suatu negara, yakni satu, pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan, namun kemenangan terjadi karena suara mayoritas rakyat didapatkan melalui pemilu yang fair. Yang kedua, demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu. Pemilu dalam konteks ini artinya konflik yang terjadi selama proses pemilu diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi. Tujuan pemilu: yang pertama, pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan rakyat. Ketiga, pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional. Yang keempat, pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi. Kelima, pemilu sebagai sarana partisipasi masyarakat. Asas-asas pemilu. Yang pertama, pemilu umum berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Pemilu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua, langsung. Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai keinginan sendiri tanpa perantara. Yang ketiga, bebas. Seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan. Yang keempat, jujur. Semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku. Yang kelima, adil. Pelaksanaan pemilu baik pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Yang keenam, rahasia dalam menentukan pilihannya. Pemilih dijamin kerahasiaan atas pilihannya. Pemilih memberikan suara pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun. Pilkada atau pemilihan kepala daerah sebagai sarana legal untuk memilih kepala daerah, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, gubernur atau wakil gubernur akan segera dilaksanakan pada hari Rabu 9 Desember 2020 menjadi hari pemilihan yang ditentukan oleh KPU sebagai penyelenggara. Pemungutan suara. Pemungutan suara adalah istilah umum yang merujuk kepada mekanisme pengambilan keputusan atau
pemberian amanat kepada seseorang yang bisa dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup, rahasia. Pemilih yang punya hak harus mencoblos atau mencontreng pilihannya di bilik suara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara, dan terakhir dihitung jumlahnya. Pemungutan suara merupakan salah satu mekanisme yang dipilih dalam menjalankan demokrasi. Adapun tata cara pemungutan suara itu awalnya petugas akan memberi pemberitahuan kepada para pemilih melalui formulir C6. Di dalamnya juga tertera pemberitahuan waktu kapan pemilih harus datang ke TPS. Tempat pemilih itu akan menyalurkan hak pilihannya. Kemudian juga sudah ada di dalam formulir C6 catatan apa yang harus dibawa. Pertama, menggunakan masker, pulpen sendiri, membawa KTP atau suket, juga C6 itu sendiri harus dibawa di hari pemungutan suara. Saat tiba di TPS, pemilih harus mencuci tangan dahulu yang sudah disediakan di luar TPS. Setelah itu mengantri di luar dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Saat memasuki TPS, para pemilih akan dilayani oleh KKPS keempat dengan mengharuskan mengisi formulir C7 berupa daftar hadir, kemudian dengan pulpennya sendiri mengisi daftar hadir dan menunjukkan C6 dan EKTP. Demikian yang mungkin yang bisa saya paparkan terkait dengan tahap-tahap atau mekanisme dalam pemilu kada atau pemilihan kepala daerah terkhusus di Kabupaten Banggai. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.